Dari kota Bojonegoro, saya Pendeta Alvira Yolanda Karambu Tatiwakeng menyapa Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB. Saat ini saya bertugas di GPIB Maranatha Bojonegoro yang merupakan bagian dari Mupel Jawa Timur. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari mohon bimbingan daripada Roh Kudus Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karenanya mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, sumber berkat dan kemurahan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh bangun pada pagi hari ini tentu karena anugerah dan berkat Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karenanya urapi kami dengan karunia Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan senantiasa dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bagi pelayanan di mana Tuhan percayakan kami ada. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 14 hingga ayat 21. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 14 hingga ayat yang ke-21, saya akan membacakannya dengan menggunakan TB2. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang telah kita renungkan pada hari Minggu kemarin. Nah, bagian ini ada yang menarik ya. Kenapa demikian? Karena di pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 itu dinyatakan demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Orang-orang banyak yang berkumpul di kota Yerusalem pada saat itu tentu kaget ketika mengetahui bahwa para murid yang adalah orang-orang Galilea mampu berkata-kata menggunakan bahasa-bahasa lain. Nah, hal ini kemudian dijawab oleh Petrus melalui khotbahnya, termasuk yang kita baca mulai ayat 14 hingga ayat 21 tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Petrus merupakan sebuah penegasan bahwa apa yang dia kerjakan bersama dengan murid-murid yang lain bukan karena mereka mabuk, karena hari masih pagi, baru pukul 9. Nah, apa yang mereka kerjakan atau lakukan itu semata-mata karena karunia yang diberikan oleh Allah.
Bahkan penegasan yang disampaikan oleh Petrus itu kemudian mengingatkan kembali orang-orang yang berkumpul pada saat itu seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi Yoel. Dalam pembacaan kita tadi disebutkan di ayatnya yang ke-17 demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ada catatan penting di situ. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berarti bahwa karya Roh Kudus tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Karya Roh Kudus berlaku bagi siapapun, bagi semua manusia. Hal ini tentu menarik untuk kita renungkan, karena hal ini seringkali membuat sebagian anak-anak Tuhan merasa takut untuk dapat menyuarakan suara kenabian, menyatakan kebenaran. Takut karena merasa bahwa tidak akan mungkin sanggup untuk melaksanakan semua itu. Tidak mungkin dapat melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Dan takut dampak yang akan diterima ketika suara kebenaran itu dinyatakan. Hari ini kita juga memperingati ulang tahun Persekutuan Gereja di Indonesia yang ke-76 tahun. Gereja-gereja di Indonesia merupakan wajah dari kesaksian, dari panggilan yang dinyatakan oleh Allah bagi dunia. Usia ke-76 tahun bagi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mungkin mengingatkan kita kembali bahwa tugas panggilan pelayanan bukan hanya tugas seseorang atau segelintir manusia saja. Tapi gereja-gereja dipanggil, walau berbeda organisasi atau denominasi, gereja-gereja dipanggil untuk menyatakan karya Allah. Menyatakan bahwa Roh Kudus Allah dapat berlaku, dapat menguasai, dapat melingkupi siapapun. Karenanya, mari terus melaksanakan tugas dan panggilan ini. Mari kita melaksanakan panggilan kita seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Jangan pernah takut ketika kita diutus untuk pergi ke suatu tempat atau untuk melaksanakan tugas yang mungkin bagi sebagian kita merasa bahwa kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Atau ketika kita diutus oleh Allah untuk pergi ke satu tempat, sedangkan tempat itu mungkin bukan menjadi passion kita. Tapi pergilah, tetaplah jalani panggilan itu. Nyatakan dalam diri masing-masing bahwa saya pergi ke sana karena karunia dan berkat Tuhan. Tuhan yang mengutus saya ke sana. Tuhan yang mengutus Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, untuk melaksanakan panggilan itu. Karenanya jangan pernah takut. Jalani tanggung jawab pelayanan ini, panggilan dan pengutusan ini dengan tetap menyerahkan diri hanya dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Sebab percayalah bahwa hanya dengan kemurahan dan berkat Tuhan, karunia Roh Kudus itu akan benar-benar kita rasakan kehadirannya. Yang akan membuat kita semakin kuat, tidak pernah takut, akan menolong kita untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Karena karya Roh Kudus bukan hanya berlaku untuk sebagian orang saja, tapi bagi semua manusia. Sehingga melalui karya layan yang kita kerjakan, melalui aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan menjalankan karena tugas dan tanggung jawab ini yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari laksanakan tugas pelayanan ini, nyatakan terus
dalam kehidupan takut akan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Tuntunan dan berkat Tuhan akan selalu menolong kami untuk menyatakannya kemanapun Tuhan memanggil kami. Karena kami yang penuh dengan keterbatasan ini tentu akan semakin kuat dimampukan untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Bapa di dalam sorga, tuntun dan berkati kami sepanjang hari ini bersama keluarga kami. Biarlah pertolongan Tuhan akan tetap berlaku bagi semua orang yang akan tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa permohonan kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, laksanakanlah tugas dan panggilan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kehidupan sahabat GPIB dimanapun berada, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.